Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai contoh soal. Yang pertama kita bahas dulu nih contoh soal Torricelli. Soal yang pertama, sebuah bak berbentuk silinder memiliki luas penampang, gaya luas, dan berisi penuh dengan air. Tinggi silinder tersebut 145 cm pada ketinggian 125 cm dari dasar bak. Dibuat lubang sempit untuk mengalirkan air. Nah, jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan. Yang pertama, besarnya kecepatan aliran air melalui lubang tersebut. Yang kedua, jarak pancaran yang pertama kali jatuh ke permukaan lantai diukur dari dinding silinder secara mendatar. Nah, ini gambarnya ya. Seperti biasanya, seperti soal-soal fisika biasanya, pertama kita tulis diketahui dulu. Diketahui tinggi silinder tersebut 145 cm, berarti H1-nya 145 cm. Kalau kita ubah ke meter jadi 1,45 meter. Pada ketinggian 125 cm berarti itu H2-nya. Kita ubah ke meter jadi 1,25 meter. Dan gravitasinya G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya berarti yang pertama besarnya kecepatan, berarti kecepatan ya. Yang kedua jarak pancaran, berarti X. Oke, pertama kita selesaikan dulu yang soal nomor 1 bagian A, yaitu kecepatannya. Kan yang ditanya tadi itu kecepatan lubang ya. Jadi kita tulis lagi nih rumus dari kecepatan. Ingat kembali rumus kecepatan, yaitu V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. G-nya tadi berapa? G-nya 10 meter per second kuadrat. Dikali H. Nah, H-nya ini kan H sama dengan H1 dikurang H2. Berarti H1-nya tadi itu kan 1,45 dikurang 1,25 sama dengan 0,2. Jadi kita tulis di sini 0,2 meter. Nah, tinggal kita kalikan deh, 2 dikali 10 dikali 0,2 itu hasilnya 4. Nah, akar dari 4 2. Nah, jadi kecepatan aliran air melalui lubang adalah 2 meter per second. Kita lanjut yang B. Yang B tadi kan ditanya X ya, jarak. Nah, untuk cari X ini kan berarti V dikali T tuh. Jadi kita perlu cari T nya dulu. Nah, untuk cari T nya ini
Kan untuk menentukan waktu itu akar dari 2H per G, jadi 2 dikali. Nah, karena di sini yang ditanya itu adalah X, di mana jarak pancaran yang jatuh dari titik B dari permukaan lantai. Jadi otomatis H yang di sini itu berarti ketinggian atau H2-nya. Ketinggian di titik kedua. Jadi 2 dikali akar dari 2 dikali 1,25 per 10 sama dengan akar dari 0,25 sama dengan 0,5. Nah, kita masuk ke sini lagi. Kan tadi V-nya sudah diketahui ya. V-nya itu 2. Itu dikali T 0,5 sama dengan 1. Berarti ini 1 meter ya. Jadi kalau misalnya kita mau ubah ke cm jadi 100 cm. Oke. Nah, untuk tugas pada penerapan Bernoulli pada Torricelli ini, yang ini silahkan videonya kalian pause dulu dan kalian catat. Tugas ini dikumpulkan minggu depan karena ibu tidak membuat tugas ini dalam bentuk PPT, Word, atau PDF. Jadi bagi kalian yang melihat video ini akan tahu nih ada tugas di minggu depan. Oke, silahkan dicatat. Oke, kita lanjut ke contoh soal pada gaya angkat pesawat. Pertama, perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya 40 meter persegi. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bagian bawah sayap sebesar 200 meter per sekon. Nah, jika kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik, maka besar gaya angkat pesawat adalah. Dari soal kita bisa lihat menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya berarti 40 meter persegi. Ini adalah luas penampangnya atau A, menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas, berarti V1 nya itu 250 meter per second. Ini V1, ini A, dan kelajuan udara di bagian bawah berarti ini V2. Jika kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik berarti ini rho atau massa jenisnya. Maka besar gaya angkat pesawat. Jadi yang ditanya itu adalah besar gaya angkat pesawat atau delta F. Jadi di soal ini yang ditanya itu kan delta F atau gaya angkat pesawat. Nah, kemarin kita juga sempat bahas bahwa penurunan persamaan dari delta F itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu 1/2 penurunan rumus ini. Di mana rumus ini bisa muncul sebelumnya kita sudah bahas, bisa dilihat video sebelumnya kembali. 1/2 rho A V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, jadi kita tinggal substitusikan saja angka-angkanya. 1/2 rho nya itu 1,2 dikali luas penampangnya berarti 40. Kecepatan satunya 250 kuadrat dikurang 200 kuadrat. Ini 1 dikali 1,2 berarti 1,2. 4 dibagi 2 20. 40 bagi 2 20. Ini kuadratin dulu ya, ingat.
250 kuadrat berarti 62500 dikurang 40.000 sama dengan 1,2. Sama dengan 24 dikali 22500 dapat hasilnya 540.000 Newton. Nah, jadi besar gaya angkat pesawat pada soal tersebut adalah 540.000 Newton. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengenai gaya angkat pesawat, silahkan videonya di pause dulu dan dicatat soalnya, karena ibu tidak membuat tugasnya dalam bentuk PDF, PPT atau Word, tidak dalam bentuk file. Jadi seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, kalian yang melihat videonya akan tahu nih bahwa minggu depan kita ada tugas dan harus dikumpulkan. Oke? Untuk contoh soal venturimeter, penampang besar dan kecil sebuah venturimeter masing-masing 100 cm persegi dan 10 cm persegi. Nah, manometer diisi raksa rho Hg sama dengan 13,6 gram per cm kubik, maka massa jenis 1 gram per cm kubik. Berapakah kecepatan aliran air pada penampang besar venturimeter jika selisih tinggi permukaan raksa pada manometer 5,5 cm dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat? Nah, di sini kan penampang besar dan kecil sebuah venturimeter, berarti penampang besarnya kita bikin A sama dengan 100 cm persegi, dan penampang kecilnya kita bikin A kecil yaitu 10 cm persegi. Manometer diisi raksa, berarti ini massa jenis rho aksen ya, soalnya dalam manometer, yaitu 13,6 gram per cm kubik, dan massa jenis berarti rho nya 1 gram per cm kubik. Berapakah kecepatan aliran air pada penampang besar venturimeter itu jika selisih tinggi permukaan berarti itu H sama dengan 5,5 cm. Gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berarti berapakah kecepatan, berarti V ya. Pada penampang besar berarti V1. Nah, yang ditanya itu kan V pada venturimeter. Sebelumnya sudah ibu bahas mengenai persamaan rumusnya, silahkan dilihat kembali videonya. Nah, untuk rumusnya V1 yaitu A akar 2 rho aksen dikurang rho GH per rho A kuadrat dikurang A kuadrat. Ini bisa juga kita bikin A1 dan ininya A2, tapi boleh juga kita bikin seperti ini. Tinggal kita substitusikan angkanya. A itu kan berarti 10, akar 2 rho aksennya itu 13,6 dikurang 1, gravitasinya 9,8 dikali ketinggiannya 5,5 per rho nya 1 ya, 1. Luas penampang besarnya 100 dikurang 100 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Ini 10. Operasikan dulu, 13,6 dikurang 1 yaitu 12,6 dikali 9,8 dikali
5,5 per 9.900 sama dengan 10 akar 1,358. Nah, akar dari 1,358 yaitu 1,165 dikalikan dengan 10 jadi 11,65 meter per second. Nah, jadi kecepatan aliran air pada penampang besar venturimeter adalah 11,65 meter per second. Nah, untuk tugas materi venturimeter, ini tugasnya. Nanti kalian gabungin aja tugas dari Torricelli, biaya angkat pesawat, dan venturimeter serta tabung pitot jadi jadi dalam satu double folio atau buku biasa terserah. Nanti kalian pop aja tugasnya ke ibu di grup WA, personal chat atau japri. Nah, untuk tugas yang ini kan yang ditanya itu tentukan debit ya. Rumus debit itu I sama dengan A per 2GH atau bisa juga A dikali V. Nah, nanti tinggal kalian substitusikan saja angkanya. Kita masuk ke contoh soal tabung pitot. Udara Rho sama dengan 1,3 kg per meter kubik dialirkan ke dalam tabung pitot hingga perbedaan tinggi permukaan raksa pada manometer 2,6 cm. Rho aksen sama dengan 13,6 gram per cm kubik jika gravitasi 980 ini cm ya, cm per sekon kuadrat. Nah, tentukan kecepatan aliran udara dalam tabung pitot tersebut. Diketahui Rho, berarti ini Rho 1,3 kg per meter kubik dialirkan ke dalam tabung pitot hingga perbedaan tinggi permukaan raksa, berarti ini H. Ini Rho aksennya 13,6 gram per cm kubik. Oke, kita tulis saja ya. Rho sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Berarti kalau dijadiin ke gram yaitu 1,3 dikali 10 pangkat min 3 gram per centimeter kubik. Nah, Rho aksennya 13,6 gram per centimeter kubik. Hanya 2,6 cm. Gravitasinya 980 cm. Dia gravitasinya 9,8 karena kita ubah ke cm. Jadi 980 cm per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan aliran udara, berarti yang ditanya itu V ya. Nah, berarti kalau dalam tabung pitot yang ditanya itu V, persamaannya kemarin sudah kita turunkan. V sama dengan 2 dikali Rho aksen dikali G dikali H per Rho. Ini persamaan untuk mencari kecepatan. Nah, berarti tinggal kita substitusikan. V sama dengan 2 dikali 13,6 dikali 980 dikali 2,6 per 1,3 dikali 10 pangkat min 3. V sama dengan akar dari 53,312. V sama dengan 2,64 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan aliran udara dalam tabung pitot tersebut adalah 2,64 meter per sekon. Ini dalam senti ya. Sorry, ini dalam senti, bukan meter. Jadi kecepatan
aliran udara dalam tabung pitot tersebut adalah 2,64 cm per second. Nah, untuk tugas pada materi tabung pitot yang ini silahkan kalian pause videonya dan catat di buku dan dikumpulkan minggu depan. Nah, jika terkait tugas ada yang kalian tidak paham, boleh bertanya ke ibu rentang waktunya dari hari ini sampai sebelum Kamis depan. Jadi kalian boleh bertanya ke ibu mengenai tugas yang kalian tidak mengerti. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.